Teman-teman mikirin kenapa di zaman sekarang yang udah serba digital masih aja banyak orang-orang yang berlomba-lomba buat jadi hafiz Al-Quran. Padahal tinggal buka HP, semua ayat udah ada. Bahkan suara qori pun bisa didengerin kapan aja. Terus masih penting gak sih sebenarnya hafalan Al-Quran itu? Atau cuma jadi tradisi aja? Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan semangat terus ya. Hari ini aku, Nur Novia Malaputri, mau ngajak kalian untuk mereview jurnal yang keren banget karya Pak Ali Ramdhani, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Syed Hashim Semarang. Judul jurnalnya yaitu Tradisi Hafalan Al-Quran di Masyarakat Muslim Indonesia. Kalau kalian penasaran, kenapa sih hafalan Al-Quran masih eksis di zaman serba digital gini? Nah, jurnal ini jawabannya. Nah, teman-teman, jurnal ini ngajak kita melihat fenomena menghafal Al-Quran di Indonesia dari kacamata etnografi. Artinya, penulis tidak cuma duduk di depan meja, baca buku, tapi juga turun langsung ke lapangan, observasi, ngobrol sama orang-orang di sekitar, dan merasakan vibes-nya. Dan ternyata menghafal Al-Quran itu bukan cuma soal ritual ibadah, tapi menghafal Al-Quran juga mempunyai peran penting banget buat menjaga kemurnian isi Al-Quran. Bahkan bisa jadi cara mendalami ilmu keislaman juga. Di dalam jurnal ini, Pak Ali atau penulis membagi tradisi hafalan Al-Quran menjadi 3 tujuan utama. Yang pertama, sebagai ibadah murni. Jadi, memang niatnya ibadah saja, mencari pahala atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk studi keislaman. Hafalan jadi bekal penting untuk mengaji tafsir, usul fikih, atau kajian ulumul Quran, atau kajian-kajian yang lainnya. Yang ketiga, menjaga kemurnian Al-Quran. Karena walaupun kita mempunyai teknologi super canggih kayak rekaman suara, tulisan digital, dan lain-lain, tetapi tetap aja semua itu alat pasif. Kalau ada kesalahan, dia nggak bisa benerin sendiri. Nah, beda dengan manusia. Dan yang menarik dari jurnal ini yaitu jurnal ini mengangkat pendapat dari Jack Goody dan Ateo tentang masyarakat buta huruf atau masyarakat niraksara. Yang katanya di masyarakat yang nggak kenal tulisan, kemampuan hafalan itu justru lemah karena nggak ada teks baku buat dipegang. Tapi fakta di lapangan beda. Di Indonesia banyak banget menghafal Al-Quran, bahkan ada yang tunanetra, tapi hafalannya rapi banget. Ini menunjukkan bahwa kalau sistem hafalan di Indonesia itu benar-benar dijaga. Ada guru, ada pengoreksi, atau ada komunitas yang membantu kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, lalu asal langsung hafal. Di jurnal ini juga membahas tentang hafalan Al-Quran dari masa Nabi sampai sekarang. Waktu Al-Quran pertama turun, Nabi langsung menyuruh para sahabat untuk menulis, tapi hafalan juga tetap jalan. Jadi dua-duanya dipakai bebarengan. Nah, inilah yang bikin Al-Quran kita sampai hari ini tetap utuh. Karena dijaga dari 2 jalur tulisan dan jalur hafalan. Itu bukan cuma terjadi di zaman Nabi saja. Di masa Abu Bakar dan Utsman, proses kodifikasi Al-Quran juga semakin dimatangkan. Jadi sistem hafalan Al-Quran ini sudah tua banget usianya, tapi tetap relevan sampai sekarang. Jurnal ini juga membahas tentang kondisi di Indonesia, bagaimana pesantren hafiz Al-Quran dan tren hafiz itu begitu marak di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, tradisi hafalan Al-Quran itu sudah seperti budaya. Dari pondok-pondok pesantren sampai lembaga tahfidz modern, banyak banget. Bahkan
Ada banyak anak-anak yang dari kecilnya sudah dilatih menjadi para hafidh-hafidhah atau penghafal Al-Quran. Tapi menurut penulis jurnal, ada hal yang perlu kita perhatikan. Banyak dari mereka yang menghafal hanya fokus di hafalan saja, tidak sampai mendalami maknanya atau tafsirnya. Jadi ya, hafalan itu menjadi tujuan akhir, bukan jembatan untuk memahami isi Al-Quran tersebut. Nah, menurut saya pribadi, jurnal ini mengingatkan bahwa hafalan Al-Quran itu luar biasa penting, tapi harus dilengkapi juga dengan pemahaman-pemahaman Al-Quran. Apalagi kita hidup di era di mana Al-Quran itu bisa diakses di mana-mana. Tapi tetap saja, yang bisa menyaring, memahami, dan menjaga isinya adalah kita, yaitu manusia. Nah, jadi kesimpulannya itu hafalan Al-Quran tetap relevan dan dibutuhkan bagi para pengkaji studi keislaman, bahkan hingga sekarang. Sistem hafalan itu diperlukan dan memiliki wilayah tersendiri yang tidak terjangkau oleh sistem lain. Alat modern yang memiliki kemampuan merekam keautentikan wahyu Al-Quran, baik dalam bentuk simbol, tulisan, atau suara seperti kepingan CD ataupun pita kaset, dalam batas-batas tertentu itu memiliki kelemahan. Karena alat-alat tersebut itu bersifat pasif, sementara memori ingatan manusia itu memang bersifat aktif, bisa bekerja menyeleksi apabila ada kesalahan naskah. Meskipun teknologi semacam yang tadi itu jelas akan sangat bermanfaat mempermudah kebutuhan kajian Quranan. Dengan demikian, hafalan bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, menghafal Al-Quran dengan orientasi murni karena semata-mata sebagai bentuk ibadah. Yang kedua, untuk kajian keislaman. Dan yang ketiga, memelihara kemurnian Al-Quran. Oke teman-teman, segitu dulu review santai dari aku soal jurnal tradisi hafalan Al-Quran ini. Semoga bisa jadi tambahan insight dan menambah semangat belajar kita untuk terus memperdalam Al-Quran dan belajar memahami Al-Quran. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.